Setelah nonton film ini, kalian mungkin akan setuju bahwa film G30 SPKI harus dibuat versi milenial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Irwan Septiawan di channel Irwan Sharing Experience. Seperti biasanya dan sebelumnya, saya akan membagikan sebuah pengalaman setelah saya menonton. Ya, kali ini yang sudah saya tonton adalah film Korea tahun 2017, dan film itu baru kemarin malam Sabtu nih ditayangin di TV nasional. Mungkin kawan-kawan ada yang nonton juga ya, atau udah ada yang nonton jadi males nonton di TV ya, karena mungkin di TV banyak yang disensor. Film yang saya ulas adalah film A Taxi Driver tahun 2017, film Korea. Kenapa saya mengulas film ini? Karena belum lama ini ada demonstrasi, ada unjuk rasa besar-besaran di Indonesia. Yang belum lama ini ramai sekali di media massa Indonesia ya, di tanggal 5, 6, 7, 8. Pokoknya semenjak Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan oleh DPR, dan banyak terjadi protes, demonstrasi, dan penolakan di mana-mana. Mungkin film ini bisa menjadi cerminan peristiwa yang terjadi saat ini, karena sama-sama ada unsur unjuk rasa dan demonstrasinya walaupun tidak sebanding. Kalau menurut saya, film ini lebih sebanding dengan peristiwa tahun 1998, di mana saat itu rezim dari Orde Baru atau Presiden Soeharto yang dipaksa turun oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia pada tahun 1998. Namun setiap ada demonstrasi, saya selalu ingat film ini, karena film ini dibuat dengan garapan yang sangat apik, dan juga memang yang dilatari peristiwa penting sejarah modern Republik Korea Selatan tahun 1980-an. Film A Taxi Driver ini diproduksi tahun berapa ya? 2015-2016, tahun 2016, dan ditayangkan perdana tahun 2017 yang dimainkan oleh Song Kang-ho. Song Kang-ho ini dia pemain Parasit juga dan salah satu aktor Korea favorit saya. Terus juga ada Thomas Krentzmann bermain sebagai Jurgen Hinspeter, sebagai wartawan yang datang ke Korea. Disutradarai oleh Jang Hon. Film ini berbeda dengan film-film sebelumnya ya, ataupun film-film mayoritas film-film sejarah yang lain yang selalu mengangkat sosok besar di dalam peristiwa tersebut. Nah, kali ini film ini mengangkat sosok seorang supir taksi ya, seorang kaum yang termarginalkan pada saat itu, yang hidup pas-pasan dan juga serba kesusahan, atau juga pekerja informal lah ya, yang merasakan langsung akibat dari adanya unjuk rasa atau demonstrasi karena penghasilannya berkurang pada saat demonstrasi. Dan juga ada sosok jurnalis. Sosok jurnalis ini adalah sosok pekerja formal yang lagi-lagi menjadi ikon perlawanan terhadap rejim penguasa. Seperti saat ini, mungkin seperti saat ini itu kalau misalkan kemarin-kemarin itu yang ramai Mbak Nana ya, Mbak Najwa Shihab, karena dia itu sangat lantang banget untuk menyuarakan pertentangan terhadap penguasa atau Presiden Jokowi, baik itu mengenai COVID ataupun mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dua sosok peran ini, yaitu A Taxi Driver Pak Kim, dan juga seorang jurnalis Jerman yaitu Peter, nama samaran sebenarnya dia Jurgen Hinspeter, bukan nama samaran juga ya, tapi hanya nama belakang dipakai gitu. Nah, dia itu OTW ke Gwangju, tempat di mana unjuk rasa dan kerusuhan terjadi, dan dia terjebak di sana. Bahkan mereka berdua hampir mati karena terlibat langsung dengan kerusuhan tersebut. Kenapa bisa terjadi kerusuhan? Nah, di film ini alasannya hanya digambarkan secara singkat. Namun jika kita melihat kembali di awal-awal, yaitu kan ada tulisannya Gwangju Seoul 1980. Nah, berarti kita langsung tertuju pada peristiwa pergolakan politik yang terjadi di negara ginseng tersebut, yaitu terjadi
beberapa kali gitu ya terjadi kudeta militer di sana dan pemerintahan dipimpin dengan cara otoriter di bawah kediktatoran penguasa secara otoriter militer, diktator militer. Pusing kan? Pokoknya junta militer yang berkuasa. Presiden saat itu, Choi Kyu-ha, dikudeta oleh Jenderal Chun Doo-hwan. Sebenarnya akar dari masalahnya ya sama kayak di Indonesia saat ini, yaitu hukum. Kenapa? Yaitu pada tahun ketika Choi Kyu-ha itu dia mengganti presiden sebelumnya, Presiden Park ya, yang mengesahkan undang-undang peraturan konstitusi Yusin. Konstitusi Yusin itu adalah undang-undang yang isinya itu bisa melanggengkan kediktatoran pemerintah atau bisa yang tadinya 2 periode dijadikan beberapa periode gitu. Jadi memperlama masa kepemerintahan yang secara diktator ini gitu. Dan juga setelah Presiden Park diganti oleh Presiden Choi Kyu-ha. Nah, sedangkan Presiden Choi Kyu-ha itu dikudeta juga oleh Jenderal Chu Dong-hwan. Nah, Jenderal Chu Dong-hwan itu memberlakukan martial law. Kalau sekarang omnibus law. Nah, di Korea itu waktu itu ada martial law. Martial law itu adalah darurat militer yang membuat rakyat sangat tertekan. Tahu sendiri kan darurat militer kayak gimana? Waktu itu pernah di Indonesia itu di Aceh, darurat militer kayak gitu. Nah, karena rakyat sudah merasa jengah gitu dengan kepemerintahan secara diktator, maka banyak terjadi demonstrasi di mana-mana. Namun seperti halnya rezim diktator lain, para demonstran diperlakukan dengan cara represif. Bahkan jelas sekali di film ini digambarkan pelanggaran HAM yang terjadi. Media, nih ya, perusahaan media, baik jurnalisnya, wartawannya, dan semuanya, ataupun pabriknya, pabrik korannya itu, semuanya dibredel. Kayak media Tempo tahun berapa tuh di Indonesia waktu itu ya, kayak gitu. Itu baik semua media lokal dan media asing semuanya dibredel sama pemerintah Korea Selatan. Bahkan media-media lokal dijadikan alat propaganda untuk memutarbalikkan fakta dan juga menyebarkan isu hoaks ke pelosok negeri dan juga ke dunia luar selain di Korea Selatan. Berarti benar kan apa kata Rocky Gerung ya nggak? Bahwa pembuat hoax terbaik itu adalah pemerintah. Nah, ya ini untungnya nih di film ini, ketika situasi seperti itu, situasi kacau di Korea Selatan ini, untungnya ada wartawan yang sangat kepo gitu. Dan dia ingin mencari keuntungan di situasi sulit seperti ini. Mencari keuntungan maksudnya di jiwa seorang jurnalis itu selalu ingin apa namanya ya? Jiwa seorang jurnalis ini ingin selalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mempublikasikannya ke dunia luar seperti itu. Nah, warta asingnya itu yang bernama juga Jürgen Hans-Peter ini, yang dari Jerman itu, untungnya dia nekat untuk pergi ke sana. Lalu dia itu selama di sana merekam dan dia juga hampir terbunuh yang seperti saya sebutkan tadi. Dia berhasil mengambil gambar dan juga mempublikasikannya ke dunia dan membuka mata dunia semua apa yang terjadi sebenarnya di Korea Selatan. Hingga beberapa tahun kemudian setelah rezim diktator tidak berkuasa atau tumbang, Jürgen Hans-Peter ini mendapatkan penghargaan terhormat di Korea Selatan oleh media-media Korea dan juga pemerintah Korea. Bahkan di Gwangju sendiri terdapat monumen untuk mengenangnya. Namun ya, perlu kita ketahui bahwa penghargaan-penghargaan tersebut yang diberikan orang Korea, diberikan pemerintah Korea dan media Korea kepada Jürgen Hans-Peter ini, menurut Jürgen Hans-Peter, itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan keinginannya selama ini setelah setelah Korea kembali menjadi negara demokrasi yang sehat. Yaitu keinginan dia adalah untuk berjumpa dengan supir taksi yang mengantarnya ke Gwangju, yaitu Kim Sa-wook ya. Karena waktu itu supir driver itu mengenalkan dirinya sebagai Kim Sa-wook. Bahkan sebelum Jürgen Hans-Peter meninggal, dia sempat membuat video untuk membagikan ke seluruh pelosok Korea dan dunia bahwa dia sangat rindu sekali dengan Kim Sa-wook, supir taksi yang mengantarkan dia ke Gwangju. Dia ingin sekali berjumpa. Jika ada kabar tentang Kim Sa-wook, maka saya akan langsung pergi ke tempat itu, kata dia kayak gitu.
waktu sebelum dia meninggal. Tapi sayangnya sampai tahun 2016 ketika Jurgen Hinspieter menghembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia, dia tidak sempat untuk bertemu kembali dengan Kim Sabuk. Siapa sih Kim Sabuk? Kim Sabuk adalah seorang supir taksi yang lugu, namun gigih dan berani. Yang awalnya sangat apatis, bodoh amat gitu ya. Seorang awam yang apatis, bodoh amat, nggak peduli dengan gejolak politik. Karena dia sibuk mencari nafkah dan juga dipusingkan dengan kehidupan perekonomian dia selama dia hidup gitu kan. Jadi nggak sempet banget mikirin apa yang namanya politik dan kabar-kabar terbaru yang update. Apa sih yang selama ini terjadi di Korea, dia itu nggak peduli gitu. Yang penting dia pulang bawa duit buat anaknya. Tapi setelah Kim Sabuk mengantarkan Jurgen Hinspieter ke Gwangju, perlahan-lahan dia berangsur, sisi kemanusiaan dalam dirinya tergugah. Lalu dia juga ikut berperan dalam membuka apa yang terjadi sebenarnya di Gwangju itu. Nah, Kim Sabuk ini dia adalah sopir yang bisa dijadikan teladan oleh para pekerja layanan transportasi sekarang ya. Dia adalah sopir yang jujur, pandai, dan setia kepada pelanggan. Bagaimana loyalitas dia dan dedikasi dia kepada customer ya. Tidak aji mumpung intinya. Tidak aji mumpung dan tidak mencari kesempatan atau keuntungan kepada customernya. Walaupun keadaan memberi kesempatan dia untuk berbuat hal curang seperti itu. Tapi lagi-lagi dia dibuka pintu hatinya untuk yang benar tuh harusnya kayak begini gitu. Film ini juga menurut saya adalah presentasi dari kedewasaan Republik Korea dalam mengungkapkan sejarah yang perlu dicontoh oleh Indonesia. Terbukanya kesempatan dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk menjelaskan lebih detail masalah apa yang terjadi, meskipun peristiwa itu menjadi hal yang negatif dan juga hal yang sensitif. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih ada persekusi dan kekhawatiran bila ada forum atau hal yang membahas peristiwa kelam masa lalu yang diduga ada ketakutan terkuaknya catatan-catatan pelanggaran HAM yang terjadi. Bahkan nih, pemimpin rejim di Korea saat peristiwa itu terjadi, peristiwa Gwangju tahun 1980, presiden dan jenderal militernya dihukum. Dihukum karena menjadi dalang kerusuhan dan pelanggaran HAM. Apakah Indonesia berani? Apakah Indonesia berani mengambil tindakan seperti itu? Mustahil. A Taxi Driver ini adalah film epik. Film sejarah epik Korea terbaik yang mendapatkan penghargaan internasional, penghargaan dari presiden yang terharu menangis setelah menonton, dan penghargaan di hati sineas film penjuru dunia dan juga penghargaan dari masyarakat Korea sendiri. Begitulah seharusnya film dibuat, bukan seperti film pembantaian jenderal itu tuh. Penuh kontroversi. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi dan juga film-film rekomendasi dari saya. Dan juga berbagi pengalaman apa yang saya rasakan setelah melakukan hal tersebut, setelah mendengarkan hal tersebut, setelah menonton hal apapun. Insya Allah akan saya bagikan di channel ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komentar bila ada kritik, pesan, dan saran dari kawan-kawan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.